Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Friend, di Psikologi Populer hari ini kita akan membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab orang tua ke anak. Kita akan membahas tentunya bagaimana atau apa definisi terkait dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kita juga akan membahas mengenai peran masing-masing tanggung jawab ya antara ibu dan ayah terhadap anak, dampaknya kalau tanggung jawab tidak terlaksana dengan baik maupun sejauh mana nih tanggung jawab harus dilakukan atau dilaksanakan oleh orang tua ke anak. Kita tentunya akan berbincang terkait tema kita hari ini dengan narasumber kita dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan ya. Hari ini ada Mbak Fatimah Asyarifah SPSI MPSI Psikolog. Terima kasih Mbak Fatimah. Terima kasih juga. Dipanggilannya Mbak Fat ya. Oke. Terima kasih Mbak Fat sudah hadir di TPRI Sumatera Selatan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mbak Alda? Alhamdulillah juga Puasa? sehat ya. Puasa. Oke, Mbak Fat, sebelumnya ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Fat, tentunya kami juga mengingatkan untuk siapa friends yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 07113114454 ataupun juga bisa ke WhatsApp kita ke 082311981790. Kami nantikan untuk pertanyaan yang tentunya akan dijawab oleh Mbak Fat ya hari ini ya. Sudah siap Mbak? Siap sekali. Siap, oke. Kalau membahas mengenai tanggung jawab ini Mbak ya, sebenarnya kita berhadapan sehari-hari ya Mbak dengan tanggung jawab. Betul. Tapi hari ini mungkin fokusnya ke orang tua nih, tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah, mungkin kita bahas dulu ya Mbak ya, definisi tanggung jawab orang tua itu seperti apa sih Mbak? Oke, kita mulai ya. Kita mungkin lebih ke secara generalnya tanggung jawab itu seperti apa. Saya boleh kembalikan ke Mbak Alda? Waduh. Boleh nggak saya tanya? Menurut Mbak Alda sendiri, persepsi Mbak Alda, tanggung jawab itu seperti apa sih? Udah ditodong nih si Wapres ya di awal. Kalau tanggung jawab menurut saya ya Mbak ya, ini mungkin kata-kata sehari-hari, mungkin sesuatu yang harus dilakukan oleh orang tua. Oleh kita pun juga setiap manusia itu harus melakukannya setiap hari itu tanggung jawab. Nggak tahu nih benar apa enggak ya si Wapres ya. Benar. Cuman mungkin untuk secara general ya, kita berbicara secara general dulu. Tanggung jawab itu adalah suatu hal yang harus dilakukan seorang manusia tentunya ya, gitu kan, baik laki-laki maupun perempuan, dan tahu bahwa konsekuensi dan resikonya seperti apa gitu kan. Dan kalau kita mengerucut ke orang tua gitu kan, berarti artinya kita agak mundur sedikit mengenai pernikahan gitu kan. Sebelum menjadi orang tua tentu kita menikah dulu kan, sehingga kita mempunyai anak gitu kan. Secara etikanya begitu ya gitu. Nah, kita agak mundur sedikit, berarti kalau kita sebagai orang yang bertanggung jawab memilih untuk menikah satu sama lain, artinya ada peran yang harus dipikul, ada peran yang harus tahu konsekuensinya seperti apa. Misal kita ingin laki-laki ingin menikah ke perempuan gitu, berarti laki-laki seharusnya sudah mengerti tanggung jawab apa yang harus dilakukan, konsekuensi apa yang harus diterima, resiko apa yang harus dilalui untuk menikah dengan seorang perempuan. Itu seperti apa? Perempuan juga begitu. Ketika memang nanti ada perempuan berkeinginan untuk menikah dengan seorang laki-laki, perempuan sudah harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan atas pilihannya sendiri, bahwa oh ini pilihan saya, ini resiko saya yang harus saya tanggung, ini konsekuensi yang harus saya jalani. Itu yang dinamakan tanggung jawab untuk masing-masing laki-laki maupun perempuan kalau kita mengerucut ke arah orang tua dan anak, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi dibahasnya dari peran sebelum pernikahan itu betul terjadi sekali, ya Mbak Fatia. Berarti ini ada kaitannya dengan peran gender juga ya, peran kita di lingkungan sehari-hari itu ya. Benar.
Oke, nah kalau misalnya kita bahas nih Mbak ya, Oke, boleh. peranan tanggung jawab. Tapi kalau misalnya kita kan di budaya Indonesia Mbak ya, dalam konteks di Indonesia kita Di tinggal, Indonesia, oke. ada nggak sih Mbak perbedaan peranan tanggung jawab orang tua terhadap anak memang di budaya kita berbeda dengan budaya-budaya lain? Oke, Nah itu oke. seperti apa Mbak? Kalau yang saya tahu ya, budaya di luar itu kalau nggak salah 18 tahun ya, 17 atau 18 tahun itu sudah harus punya rumah sendiri, sudah kayak aib lah kalau masih tinggal serumah sama orang tua gitu kan. Cuman kalau di Indonesia selama anaknya masih belum menikah itu tanggung jawab ada di orang tua gitu. Kita tidak membicarakan agama ya, tapi lebih kepada aturan masing-masing di rumah gitu. Tidak ada yang salah dalam cara orang tua atau cara keluarga dalam menerapkan aturan di rumahnya masing-masing. Namun yang harus digarisbawahi adalah ya ketika anaknya memang belum menikah, orang tua masih harus bertanggung jawab sama anak, karena balik lagi kita tarik lagi nih ke belakang. Kenapa punya anak gitu kan? Anak kan tidak minta untuk dilahirkan gitu. Anak tidak minta untuk ini saya pengennya ini orang tua saya gitu kan, tidak bisa memilih gitu orang tua mana yang mau kita tunjuk gitu kan. Cuman dengan kesadaran penuh ayah dan seorang laki-laki dan perempuan menikah dan kesadaran penuh juga untuk bertanggung jawab ketika memilih untuk mempunyai anak, atau mungkin sudah berencana tidak punya anak, ternyata secara takdir hamil gitu kan, lalu melahirkan kan bukan mau tidak mau ya, tapi lebih kepada itulah konsekuensi orang menikah gitu kan. Walaupun misalnya ada yang menganut child free gitu kan, atau tidak ingin mempunyai anak setelah menikah gitu, it's okay, tidak masalah gitu kan. Tapi ketika yang namanya orang menikah berhubungan gitu kan, pasti konsekuensinya ada hamil gitu kan, kecuali kalau memang perempuannya sendiri mempunyai ada gangguan atau apa di rahimnya sehingga tidak bisa memiliki anak, itu lain cerita gitu kan. Cuman ketika sudah memutuskan untuk menikah, ya konsekuensi dan resiko yang harus dilalui adalah mau nggak mau, kalau memang ada pilihan tidak mempunyai anak tapi akhirnya punya anak itu yang menjadi tanggung jawab kita selama di rumah, seperti itu. Oke, itu balik lagi Mbak ya, keputusannya jadi orang tua. Kalau memang balik lagi karena keputusan anak menikah sebenarnya gitu Iya. kan, buat apa menikah gitu kan gitu. Keputusan menikah, keputusan punya anak, karena balik lagi anak tidak minta untuk dilahirkan, ataupun anak tidak bisa juga memilih orang tua gitu ya Bapak ya. Nah kalau kita berbicara tentang tanggung jawab ya Mbak ya, kalau orang tua tuh kan identiknya ada namanya pengasuhan gitu ya, orang tua mengasuh anaknya. Kalau kata-kata mengasuh itu apakah sama nih dengan tanggung jawab, ataukah menurut Mbak Fat itu masuk dalam kategori memang tanggung jawab gitu, si pengasuhan ini Mbak Fat? Sebenarnya ini dua kategori yang berbeda, tapi mengasuh ini termasuk dalam tanggung jawab. Mengasuh ini ada polanya gitu kan, pola asuh gitu kan, yang otoriter, demokratis gitu kan, yang ada memang kita tidak bisa juga 100% menyalahkan orang dewasa gitu kan, orang dewasa yang memutuskan untuk menikah lalu mempunyai anak, dan ketika cara mengasuhnya menurut kita salah, kita tidak bisa menjudge itu gitu kan, kita tidak bisa menilai bahwa sepertinya cara dia mendidik anak salah deh gitu, nggak gitu. Cuman memang harus ada pengasuhan yang diatur gitu, yang diatur dalam kemanusiaan gitu kan, dalam secara manusiawi, secara simpati, secara empati, bagaimana kita memegang anak gitu kan, memberi perhatian ke anak, mendidik anak itu kan, kalau bisa dengan cara yang lembut, kenapa harus cara yang keras gitu kan. Dan kalau memang harus dikeraskan, ya tidak perlu dengan sampai fisik atau seperti apa gitu kan, yang melanggar hukum lah gitu kan. It's okay sekali untuk tegas ke anak, itu it's okay gitu kan. Ada yang namanya kalau istilah sekarang VOC parenting ya gitu kan, kayak VOC itu kayak yang
yang ngomong marah-marah gitu. Terus ada yang namanya gentle parenting gitu kan. Gentle parenting itu lebih kepada yang lembut segala macam. Jujur kalau saya ya kalau saya pribadi tergantung situasi dan kondisi gitu. Anak ini dinamis kan, manusia ini dinamis, perkembangannya dinamis. Pertumbuhan anak itu tidak bisa melulu kita lembutkan gitu kan. Ada yang harus kita pertegas ya. Dan marah itu juga manusiawi kok, namanya orang tua kan pasti capek ya untuk ngurus anak, itu marah pasti manusiawi. Cuman memang yang sering saya garis bawahi adalah jangan lupa untuk meminta maaf ke anak kalau memang kita yang salah. Karena ketika anak melakukan kesalahan, kita pasti akan selalu mengajarkan, ayo minta maafnya gimana, cara minta maaf gimana gitu. Tapi ketika kita yang melakukan kesalahan ke anak, kenapa kita juga tidak meminta maaf dan melakukan hal yang sama ke anak gitu kan. Itu yang harus pelan-pelan kita belajar ya untuk memutus mata rantai yang sepertinya itu deh letak salahnya tuh di situ begitu loh. Bukan kalau untuk pola asuh ya siapa saya ini untuk ngejudge ya masing-masing aturan dalam keluarga, tapi memang ketika itu melanggar sebuah kemanusiaan lah ibaratnya gitu, kayak misalnya mukul atau menampar atau ya membuli lah gitu kan, membuli anak, saya rasa itu sudah kelewat batas dan sepertinya harus diluruskan, kurang lebih begitu. Oke, berarti kalau kita mengasuh anak itu merupakan salah satu tanggung jawab ya dari orang tua ya Mbak Fathia. Tadi balik lagi, setiap rumah itu setiap keluarga punya aturannya tersendiri gitu ya. Mungkin bisa dikombin dengan beberapa pola pengasuhan. Oke, tadi kita sudah membahas pengasuhan ya Mbak Fathia. Itu masuk dalam kategori tanggung jawab. Tapi sejauh mana sih Mbak tanggung jawab orang tua terhadap anak? Kan mengasuh cuma bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya yang masuk dalam tanggung jawab, tapi ada banyak gitu ya, bukan hanya fisik gitu ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak ya untuk Sivopres, untuk mengedukasi juga apa saja sih bentuk tanggung jawab kita terhadap anak itu dan sejauh mana? Jadi tanggung jawab ke anak itu sebenarnya kita tarik lagi ke belakang. Keputusan untuk menikah seperti apa gitu kan, artinya kan ada laki-laki ada perempuan gitu ya. Laki-laki memutuskan untuk menikahi perempuan, artinya tanggung jawab laki-laki ke perempuan itu apa gitu. Itu yang harus digarisbawahi. Masing-masing lagi ya, kita tarik lagi ke belakang, masing-masing keluarga itu punya aturannya sendiri, itu yang harus kita hargai. Tapi yang mutlak adalah ya laki-laki harus menafkahi perempuannya gitu kan, perempuan yang dinikahinya gitu, harus memberi sandang, pangan, papan, tempat tinggal gitu untuk sang perempuan gitu kan. Untuk kewajibannya kalau kita berbicara tanggung jawab pasti ada kewajiban dan hak gitu kan. Kewajiban laki-laki memberi nafkah ke istri, kewajiban istri taat sama suami. Itu hal yang paling mendasar sekali gitu. Jadi kalau hal yang mendasar saja itu tidak terpenuhi, ya artinya kan bisa dibilang tanggung jawabnya kemana gitu kan. Artinya kenapa memutuskan untuk menikah ketika tanggung jawab masing-masing saja sudah tidak tahu gitu harus mau apa atau seperti apa gitu. Nah, balik lagi ke anak, ketika sudah menikah dan menjadi orang tua, nah masing-masing kita tidak membicarakan laki-laki dan perempuan, tapi kita membicarakan ayah dan ibu. Itu sangat berbeda sekali ya, itu berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan ayah dan ibu itu berbeda lagi tanggung jawabnya. Apakah itu mau dikupas sekarang? Oke, nah mumpung Mbak Fat bertanya isi Sivopres ya, nanti kita akan lanjutkan Mbak Fathia, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih, ay. Tidak perlu lagi gitu. Nak melok kelas masak nian ke sana. Ini dari ABB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini apa? Kau ini becak apa dulu? Becak rendang daging. 3 hari dia ngeti.
tambah lemak. Nah, dia kulo, tanya. Tapi dulu kita nih. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan, bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema sejauh mana tanggung jawab orang tua ke anak. Tentunya masih bersama juga anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Hari ini ada Mbak Fatimah Asyarifah, SPSI, MPSI, Psikolo. Dan tentunya juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun juga ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke Mbak Fat, tadi kepotong ya Mbak ya. Kita lanjutkan lagi, mungkin saya reminder lagi ya. Tadi bagaimana sejauh mana gitu ya peran tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tadi terakhir Mbak Fat menjelaskan peran ayah dan peran ibu itu berbeda gitu ya, terkait dengan tanggung jawabnya terhadap anak. Ini seperti apa Mbak tanggung jawab ibu, seperti apa tanggung jawab ayah, seperti apa terhadap anak? Balik lagi,
kenapa berbeda gitu kan antara laki-laki dan perempuan, tapi ketika sudah menjadi orang tua sebutannya ayah dan ibu gitu kan. Karena memang tanggung jawab yang harus diemban oleh ayah ini jujur saja memang berat gitu. Sebagai kepala keluarga yang pertama, gitu. Sebagai suami, sebagai bapak gitu kan. Dan sedangkan perempuan sebagai istri, sebagai ibu dari anaknya gitu. Nah, kalau kita berbicara tanggung jawab yang seperti apa sih, sebenarnya kurang lebih sama gitu. Tapi sekarang kan sudah ada anak gitu. Jadi bapak harus bekerja lebih ekstra untuk menghidupi anaknya gitu. Dan ibu juga harus bekerja lebih ekstra juga untuk mendidik anaknya gitu kan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa mencari nafkah itu kewajiban mutlak laki-laki. Balik lagi tidak ada kita tidak menyalahkan bahwa aturan di rumah masing-masing itu berbeda, dan saya tidak menyalahkan itu gitu kan. Misalnya mau ayahnya yang bekerja atau ibunya yang bekerja lalu ayahnya yang di rumah, it's okay. Tapi nafkah itu tetap harus dikasih oleh sang ayah ke istri dan anak. Itu yang harus dipertegas dulu. Untuk aturan-aturan lainnya akan mengikuti, ya terserah si keluarganya itu gitu kan. Tapi yang sering orang luput adalah ayah itu kewajibannya menafkahi anak dan istri gitu. Nah, sedangkan istri mengurus anak dan mengurus suami. Balik ya, kita patuh kepada bukan perintah ya, tapi lebih kepada taat kepada suami gitu. Misalnya suami ingin meminta apa gitu kan, istri ya mengikuti gitu kan, harus patuh terhadap aturan-aturan yang ada di rumah itu sebagai bentuk menghargai kepala keluarga, sang suami sebagai kepala keluarga gitu. Nah, ketika anaknya sudah beranjak dewasa gitu kan, misalnya kan anak itu perkembangan tiap umurnya itu mempunyai tugas perkembangannya masing-masing. Misalnya umur 0 sampai 5 tahun harus ngapain gitu kan. Pasti mungkin kalau para ibu muda di sini familiar lah gitu kan. Misalnya kok anak saya umur segini belum bisa merangkak ya gitu kan. Anak saya umur segini belum bisa berjalan segala macam. Nah, itu yang dinamakan tugas perkembangan setiap umur. Itu ada kategorinya masing-masing gitu. Cuman kalau kita berbicara tanggung jawab masing-masing itu kita tidak membicarakan tugasmu tugasku, uangku uangmu, itu kita tidak fokusnya ke situ gitu. Memang ini tugas kita bersama. Kan saya tuh sering banget mendengar orang-orang bilang di dalam pernikahan itu tidak ada yang namanya uangku, tidak ada yang namanya uangmu, ya uang kita gitu. Tidak ada yang namanya tugasku, tidak ada yang namanya tugasmu, ya itu tugas kita bersama. Itu benar. Tapi juga tidak benar, dalam artian harus ada batasan yang dikasih tanpa tanpa membuat sebuah jarak antara ini tuh sebenarnya ayah atau ibu sih yang ngelakuin gitu. Jadi kan harus ada pembeda ya, harus ada garis batas, harus ada kejelasan antara sebenarnya ayah harus ngapain, ibu harus ngapain gitu. Untuk urusan parenting ya, untuk urusan mengasuh anak, balik lagi tadi ya, kita membicarakan pola asuh dan pengasuh, saya kembalikan ke keluarga masing-masing seperti apa gitu. Tapi memang harus dipertegas bahwa ya tugas ayah itu, tanggung jawab ayah adalah menafkahi anak istri, tanggung jawab istri adalah mengurus anak dan ya apapun yang ada di rumah gitu kan, dan mentaati suami gitu. Nah, untuk misalnya cuci piring atau ngepel, ya itu terserah keluarga masing-masing lah. Tidak akan saya bilang bahwa itu tanggung jawab istri, itu tidak gitu ya. Tapi lebih kepada ya udah, kalau memang mau kerja sama ayo gitu. Makanya kadang orang suka salah kaprah bahwa misalnya istri kerja, suami kerja, ya ini uangku, ini bukan uangku uangmu, ini uang kita. Enggak gitu. Meskipun istri bekerja, ada hak istri yang harus dipenuhi suami. Untuk suami berkewajiban menafkahi sang istri gitu. Itu yang dinamakan bukan uangku uangmu. Fokusnya tuh bukan
aku bekerja ini uangku, dia bekerja itu uangmu, enggak gitu kan. Tapi memang kewajiban suami harus memberikan nafkah ke istri, udah itu mutlak. Itu sudah apa ya, garis merah lah ibaratnya gitu kan. Jadi mau istri tidak bekerja, mau istri bekerja, memang ada uang istri, uang hak istri sebagai yang diberikan nafkah oleh suami. Kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa ya Siva Friends ya, dijelaskan secara gamblang nih peran ayah seperti apa ya, peran ibu seperti apa. Nah, kita kembali ke tab ya. Ternyata Mbak Fatia telah ada pertanyaan nih, beberapa pertanyaan mungkin kita tanyakan satu-satu. Boleh ya Mbak Fatia? Boleh. Ini pertanyaan pertama nggak ada nama nih ya. Mungkin nanti kalau ngechat di WhatsApp sekalian kenalan Ada, ya. iya, boleh. Mbak Fatia namanya di mana dan Mungkin dari malu, mana. mungkin malu, Mbak, Ya, malu. oke. Ini Mbak pertanyaannya, bagaimana sebaiknya cara mempersiapkan diri sebelum menjadi seorang orang tua yang bertanggung jawab? Karena seperti yang saya alami sekarang Mbak, saya sangat takut tidak menjadi orang tua yang cukup baik dan bertanggung jawab untuk mempunyai anak nantinya. Sehingga setidaknya saya telah mempelajari dan tidak merasa bersalah atas apa yang menjadi keputusan saya nantinya. Oke. Ini gendernya perempuan atau laki-laki ya? Nah itu tadi tidak tahu. karena namanya Oke. juga tidak Ya udah. disebutkan ya Mbak ya. Oke, Silakan, kita Mbak. general aja ya berarti ya. Ketakutan itu wajar. Ketakutan itu manusiawi dan sebenarnya kalau mau dibilang siap atau tidak siap, saya pribadi sebagai seorang istri dan seorang ibu, ketika menikah saya siap. Tapi ketika sudah menikah, oh ternyata saya tidak sesiap itu ya gitu kan. Dan itu manusiawi. Ketika memutuskan kan saya sempat menunda untuk punya anak agar bisa pacaran dulu sama suami gitu kan, kayak misalnya mau traveling atau apa gitu kan, puas-puasin dulu lah berdua sama suami sebelum untuk mengurus anak, karena itu akan sangat berbeda sekali dunianya gitu. Nah, jadi ketika saya sudah puas-puasin nih berduaan sama suami gitu kan, kemana-mana sama suami, ketika sudah punya anak ya saya fokus gitu kan punya anak, saya siap pada saat itu saya siap. Ternyata ketika menjalaninya, oh saya juga ternyata tidak sesiap itu gitu. Dan itu manusiawi. Namanya kita yang menjadi orang tua itu adalah proses belajar seumur hidup. Itu seumur hidup banget tuh gitu kan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah Mbak atau Masnya ya, kita nggak pernah tahu itu gendernya apa, tapi Mbak atau Masnya tenang aja, rasa ketakutan itu manusiawi dan justru bagus karena artinya aware, artinya sadar bahwa ada yang harus kita perbaiki, ada yang harus kita pelajari ke depannya agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang orang-orang terdahulu melakukan gitu kan. Nah, apa tadi Mbak fokusnya? Cara bagaimana mempelajarinya. Sebenarnya sih banyak ya di YouTube gitu kan, atau kalau misalnya memang lagi ya, saya berbicara general, tapi kalau misalnya memang agamanya Islam, itu biasanya banyak kajian-kajian parenting yang ada di YouTube, seperti boleh nyebut nama nggak sih? Boleh ya? Ya udah, silakanlah dicari di YouTube ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing gitu kan. Pasti ada aja yang cara mengajari bagaimana menjadi orang tua yang baik, meskipun kita sudah merasa siap, tapi ketika menjalaninya percayalah masih akan ada dar-dar selanjutnya yang ternyata begini ya, ternyata begitu ya. Walaupun kita sudah belajar pun pasti akan ada kejadian yang tidak kita ketahui, dan justru di situ letak tantangannya. Konsekuensi menikah, konsekuensi punya anak ada di situ gitu kan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, yang harus dipersiapkan mental. Udah gitu aja. Oke, ada masalah lagi nih, ada tantangan baru yang harus kita lewati. Gimana ya caranya kita melewati ini bareng-bareng, sama-sama, sama suami, sama istri gitu kan. Tidak yang tiba-tiba bercerai atau gimana gitu kan, yang menimbulkan konflik tersendiri. Nah, itu tantangan yang di awal, tarik lagi di awal ya, konsekuensi menikah, konsekuensi punya anak, pasti akan ada masalah terus setiap
fasenya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kalau sudah jalan buntu atau dari ilmunya sudah dirasa cukup ya Mbak ya, mungkin bisa ke profesional gitu ya untuk iya, misalnya konseling benar, pranikah benar, atau sebelum benar, memiliki benar, anak kita benar. konseling ke profesional itu juga bisa ya Mbak ya. benar. Oke Mbak Fa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ternyata ada beberapa pertanyaan lagi nih Oke, dari boleh, WhatsApp ya, silakan. namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab orang tua ke anak. Bersama psikolog kita Mbak Fatimah Asyarifah, SPSI, MPSI Psikolog. Selain psikolog juga tentunya merupakan anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan atau HIMSI Sumsel. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa telepon ke 0711311454 atau juga bisa ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Baiklah, Mbak Fat, karena ada beberapa pertanyaan lagi si Mbak Fat juga ya. Kita kasih dulu nih pertanyaannya ke Mbak Fat ya. Ini Mbak, halo Kak, saya Zahra, izin bertanya. Tadi kan nggak ada nama ya Mbak ya, alhamdulillah sekarang sudah ada namanya nih, ini Zahra. Mengapa anak yang tumbuh dengan orang tua yang hangat dan suportif, kepribadiannya jadi percaya diri dan terbuka? Sebenarnya seberapa besar sih peran orang tua dalam membentuk kepribadian anak? Oke, lumayan berat ya. Oke, kita mulai bedah ya. Kenapa ya? Pertanyaannya kenapa? Karena memang anak itu tumbuh besarnya di rumah. Terlepas di rumah itu ada siapa, ya dilihat apakah bapak ibunya bagaimana, atau kakak adiknya seperti apa, atau neneknya bagaimana, kakeknya bagaimana, itu semuanya
berpengaruhnya dari rumah dan lingkungan gitu kan. Ada yang mungkin tetangganya yang tiba-tiba masuk ke rumah gitu kan, atau ada yang ikut campur ke rumah, itu kepribadian anak munculnya memang dari rumah. Makanya sangat penting sekali peran ayah dan ibu dalam membentuk kepribadian anak. Pertanyaannya, kenapa bisa ceria, bisa apa tadi? Seberapa besar peran orang tua dalam membentuk kepribadian tadi? Kalau misalnya tadi percaya diri, anaknya terbuka. percaya diri gitu kan. Percaya diri, anak percaya diri dan terbuka itu ialah dari peran dari ayah ibu yang selalu mensupport anak gitu kan. Kalau saya selalu ke anak tuh, walaupun anak saya masih 3 tahun ya, tapi selalu saya ajarkan untuk ada kejadian apa hari ini, tadi main apa gitu kan. Kita ajak ngobrol gitu, sehingga anak terbuka untuk menceritakan apapun semuanya ke kita gitu. Nah, ini panjang sih sebenarnya, tapi saya persingkat ya. Kita balik lagi ke tugas perkembangan. Kita tuh ada fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, dan fase lansia gitu ya. Nah, itu kan semuanya mempunyai tugas perkembangannya masing-masing. Nah, ketika anak beranjak remaja, tugas ayah ini, peran ayah ini ada nggak sih gitu? Kalau pertanyaannya sepenting apa ya? Seberapa besar peran orang tua terhadap anak? Oh, itu sangat besar sekali. Pengaruhnya nanti ke fase dewasa. Ketika fase kecil dan fase remaja saja ayah itu lepas tangan, tidak mengajarkan apa-apa, khususnya ya ke anak laki-laki. Kan laki-laki ke sesama laki-laki nih gitu kan, mengajarkan bagaimana cara memimpin yang baik, karena itu kan akan menjadi masa depan sang anak kan, khususnya laki-laki. Bagaimana mencari nafkah, bagaimana membuat keputusan, mengambil keputusan sebagai kepala keluarga, itu peran ayah yang harus dilakukan gitu. Sedangkan peran ibu itu lebih ke kasih sayang. Bagaimana empatinya berjalan, bagaimana sosialisasi terhadap teman, bagaimana interaksi terhadap sesama, itu peran kasih sayang ibu yang akan menurun ke anak, sehingga anak ini tumbuh menjadi kepribadian yang percaya diri dan ceria, dan ketika keluar dari rumah dia tidak merasa insecure, merasa safety, karena dari rumah saja sudah mendapatkan perlindungan dari ayah dan ibu gitu. Nah, ketika tidak adanya peran dua-duanya gitu kan, salah satu saja sebenarnya sudah apa ya, sudah sangat kehilangan gitu loh, apalagi dua-duanya gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika anak ini kehilangan peran dari kedua orang tuanya, ya anak ini akan kehilangan arah. Sesimpel itu, karena dari rumah saja dia sudah tidak merasa aman. Bagaimana keluar rumah, dia mencari keamanan di luar rumah. Sementara di luar rumah pun tidak menutup kemungkinan akan terjadi lebih parah, sehingga menimbulkan penyimpangan sosial pada usia dewasa gitu kan. Misalnya yang tadinya kita belajar manajemen konflik ya, pasti kan kita selalu mempunyai masalah gitu kan. Nah, peran ayah dan ibu ini seperti apa sih dalam menyelesaikan konflik? Apakah diajarkan atau tidak ke anak gitu kan? Cara mendidik anak laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Secara pertumbuhan pun juga berbeda gitu kan, lebih lincah laki-laki gitu kan ketika kecil, dan lebih pendiam perempuan gitu kan. Cuman ketika dewasa ya lebih perasa perempuan, dan laki-laki harus dipertegas gitu kan, untuk bagaimana cara dia mengambil keputusan gitu kan, dan segala macam. Nah, itu ketika tidak diajarkan, ya anak akan kehilangan arah. Anak tidak akan tahu saya harus ngapain ya, habis ini saya harus seperti apa ya. Nah, manajemen konflik itu yang harusnya menjadi peran orang tua untuk mengajarkan ke anak, sehingga ketika anak mengalami masalah di luar, dia sudah bisa berdiri di kakinya sendiri, tidak lagi merasa ketakutan, merasa saya harus ngapain ya, saya harus apa. Meminta tolong tidak apa-apa, justru sangat bagus gitu kan untuk meminta tolong, tapi perlu disadari bahwa anak harus dibekalin dulu untuk gimana ya caranya berdiri di kaki sendiri sebelum akhirnya meminta pertolongan ke orang tua. Dan orang tua pun perannya lagi-lagi menjadi tempat berlindung anak.
anak mau pulang kemana lagi selain ke orang tua gitu loh. Ketika anak sudah mencari solusi di luar tapi tidak ketemu dan akhirnya balik ke orang tua, peran orang tua lah yang dibutuhkan untuk melindungi anak ini, kurang lebih begitu. Oke, luar biasa jawabannya ya Mbak Fat ya. Terima kasih Mbak Zahra sudah bertanya. Sekalian mungkin Mbak Fat ya, kalau misalnya Zahra atau teman-teman atau Siva Friends lainnya yang mungkin ada kesulitan nih dalam hubungannya dengan orang tua, anak ke orang tua ataupun orang tua ke anak, bisa nggak sih konsultasinya ke Mbak Fat? Oh boleh, boleh. Saya ini kebetulan buka praktek juga di Poligon ya, Perumahan Bukit Sejahtera, Blok ER6, namanya Lembaga Psikologi Arunika, sebuah biro psikologi ya. Saya ini juga psikolog klinis gitu kan, jadi dan ada partner saya juga seorang psikolog klinis juga gitu. Dan kalau memang ada berkaitan dengan pendidikan juga, saya prakteknya di Sekolah Islam Terpadu Auladi, namanya di 4 cabang, Sako, Pakjo, Jakabaring, SU2. Hampir lupa. Sampai lupa saya ya. Jadi insya Allah kalau memang mempercayakan ke saya, silahkan bisa ke daerah terdekat ya, yang tadi saya sebutkan, bisa di Poligon, bisa di SU2, Sako, Jakabaring maupun apa tadi satunya? Saya lupa. Lupa ya, itulah ya, nanti bisa dihubungi juga kalau memang kebingungan di WA-nya atau ke Instagram. Instagram with Arunika, WITH arunika.id. Atau kalau ke Auladi tinggal cari website. Iya, websitenya aja, di Google ada atau ya bisa lewat telepon gitu kan, minta diarahkan untuk ketemu sama. Kalau di Auladi itu nyebutnya Bunda. Bunda Fatimah gitu. Iya, saya dikenalnya sebagai Bunda Fatimah. Kalau memang mau ke Auladi terdekat ya, di lokasi terdekat masing-masing, silahkan hubungi saja dan cari saja Bunda Fatimah gitu. Oke, jadi walaupun di Ilir, walaupun di Ulu, tenang saja ya. Tersebar di mana-mana. Oke, itu tadi ya. Terima kasih lagi sekali lagi untuk Mbak Zahra dan semua friends dimanapun berada yang ingin konsultasi ke Mbak Fat, bisa langsung konsul janjian gitu ya, janjian dulu biar bisa dihubungi via Instagram ataupun nanti cari untuk websitenya Auladi gitu ya, untuk janji temu. Oke, Mbak Fat, kita lanjutkan lagi ke ada pertanyaan WhatsApp ya. WhatsApp. Betul. Oke, boleh, Iya, ada pertanyaan lagi nih Mbak. Ini nggak ada nama lagi. Nggak ada nama, malu. Mbak, kadang orang tua tanpa sadar sering melukai perasaan anak dengan kata-kata. Apakah itu termasuk bentuk kekerasan, dan apa yang harus dilakukan orang tua jika anak merasa takut atau tertekan di rumah sendiri? Oke. Terdiam sejenak ya, karena saya lebih ke anaknya umur berapa gitu kan, dan sudah sejauh apa gitu kan. Karena kalau misalnya nih kan fase masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa lansia gitu kan. Anaknya di umur berapa dulu gitu. Tapi sebelum saya membicarakan soal fase-fase anak umur berapa itu, it's okay, ini nggak tahu ya gendernya ya, it's okay moms, it's okay papa, it's okay ayah ibu. Pas itu manusiawi ya, manusiawi sekali kita merasa kesal sama anak. Saya pun sebagai psikolog pun tidak luput dari kesalahan gitu kan. Pasti ada hilaf-hilafnya dalam memarahi anak tadi, memarahi anak untuk berniatnya menegaskan bahwa ini tuh salah loh gitu kan. Tapi mungkin cara saya yang salah, itu saya juga tidak luput dari kesalahan gitu kan. Jadi manusiawi sekali, dan justru bagus ketika kita menyadari bahwa hal itu membuat kita merasa bersalah. Karena ya maaf ya, mungkin ada beberapa orang yang merasa itu tidak salah gitu kan. Dan ketika kita merasa itu salah, saya pribadi suka meredakan diri sendiri dulu, kayak tenangin diri gitu kan. Saya nonton atau apa, pokoknya menjauh dulu dari anak. Setelah sayanya tenang, baru saya dekati anaknya. Kan anak saya umurnya 3 tahun ya. Gimana ya, anak umur 3 tahun itu sangat cepat sekali berubah emosinya. Yang tadinya dia nangis-nangis terus tiba-tiba udah bisa tenang lagi gitu kan. Tapi kan di dalam core memorinya kan sudah terekam bahwa
ibu saya marah gitu kan. Itu saya dekati pelan-pelan. Nama anak saya Z kan. Z, Bunda minta maaf ya tadi teriak-teriak sama Z gitu. Anaknya udah ceria tuh. Cuman sayanya kayak aduh gimana ya gitu kan, sedih banget gitu. Sebenarnya saya sebagai orang tua ngerasa bersalah gitu kan. Cuman ketika melihat anaknya sangat lapang sekali ya hati anak-anak itu untuk memaafkan kesalahan kita. Jadi jangan ragu untuk meminta maaf ke anak kalau memang kitanya merasa bersalah. Itu catatan saya sebagai seorang psikolog ya. Sebagai seorang orang tua wajar sekali, manusiawi sekali kita merasakan emosi, merasakan marah. Emosi itu tidak hanya marah ya, tapi sedih juga, senang, segala macam. Cuman jangan lupa kalau memang ada perasaan bersalah itu ya tenangkan diri dulu, baru kita ajak bicara baik-baik ke anaknya, sehingga membuat memori yang tadinya rada jelek ya di anak, harapannya anak merasa membaik dengan kita berbicara baik-baik ke anak gitu. Ada lagi tadi yang belum terjawab tadi? Pertanyaan kedua tadi apakah itu masuk dalam bentuk kekerasan dan apa yang harus dilakukan ortu tadi sudah ya Mbak ya. Apakah itu bentuk masuk kekerasan dalam bentuk kekerasan? Tapi mungkin kita jawabnya nanti ya Mbak ya. Boleh, kita akan kembali lagi boleh. setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Saatnya menata hati, menguatkan iman, dan menambah ilmu penuntun kehidupan. Hikmah Ramadan, program spesial Ramadan yang menghadirkan kajian Islam penuh makna, menenangkan jiwa dan meneguhkan langkah. Live setiap hari selama bulan Ramadan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Rumah kita punya atap. Biar hujan gak masuk. Kata ibu, bumi juga punya atap. Hutan yang berfungsi nahan air dan nyimpen pelan-pelan. Kalau atapnya rusak, bocor lagi. Pak, Papa atap teras bocor nih. kayak gini kalau hutannya hilang. Tapi kita bisa benerin atap bumi kok. Nadia, sudah malam. Yuk tidur, Nak. Biar kita bisa tidur tenang. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami di program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema sejauh mana tanggung jawab orang tua ke anak bersama dengan psikolog kita Mbak Fatimah Asyarifah, SPSI, MPSI, Psikolo ya. Mbak, kita lanjutkan lagi ya pertanyaan dari tadi dari WhatsApp ya terkait dengan kalau misalnya orang tua suka marah-marah gitu ya, apakah itu masuk dalam bentuk kekerasan atau tidak? Oke.
Gini, gimana ya? Sebenarnya saya ingin membedah kekerasannya itu sendiri gitu, lebih ke taruhlah bullying ya, bullying fisik. Kan bullying itu sempat saya di segmen yang lalu-lalu di Sipop yang lalu-lalu membicarakan soal bullying. Jadi secara singkatnya bullying itu ada 4, fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Fisik itu ya kekerasan fisik ya, mukul segala macam, verbal dengan kata-kata, sosial dengan menjauhi gitu kan, dan cyberbullying dengan lewat HP gitu. Ini tidak menutup kemungkinan orang tua bisa melakukan ini ke anak gitu kan. Kita bedah ya satu-satu ya. Fisik, orang tua memukul anak, yaitu ya kalau kita kalau pertanyaannya apakah itu sudah termasuk kekerasan, sudah. Karena itu ya fisik gitu kan, memukul, menampar, menendang segala macam. Verbal yang sering agak sensitif ya, mungkin menurut kita itu biasa saja, tapi ternyata menurut anak, wah itu sangat menyakitkan ya. Masa orang tua saya mengatakan hal seperti itu ke anaknya sendiri gitu kan. Itu memang harus sangat hati-hati. Belum mengkategorikan itu sebagai kekerasan verbal, harus dimediasi sepertinya, karena mungkin menurut orang tua itu biasa saja, tapi menurut anak itu sensitif. Lagi manajemen konfliknya seperti apa gitu kan, balik lagi peran orang tua, apakah orang tua menyadari bahwa kayaknya kata-kata tadi keterlaluan deh, oke kita dudukan, saling minta maaf gitu kan, kalau memang merasa kalimat itu adalah kalimat yang kasar gitu kan. Sedangkan menurut kalau memang itu tidak menjadi sebuah masalah, ya tidak kekerasan gitu kan. Tapi kekerasan verbal ini lebih kepada mengejek, menghina, menuduh misalnya, atau langsung menilai anak yang tidak gitu kan, padahal anaknya sebenarnya mampu, tapi langsung dijudge sama orang tua, itu sudah termasuk kekerasan verbal gitu. Jadi kalau mau ya saya tidak bermaksud menggurui ya, tapi sebagai psikolog kita belajar bareng-bareng, belajar ini seumur hidup ya, digarisbawahi lagi, menjadi orang tua itu belajar seumur hidup. Kalau memang dirasa kalimat kita itu kasar ya, terlalu kasar, atau melebihi batas yang seharusnya disampaikan ya, sepertinya itu sudah termasuk dalam kekerasan verbal, dan kita harus meminta maaf dan mengakui, setidaknya mengakui dulu bahwa itu salah. Lalu untuk meminta maaf ya pelan-pelan kita dekati anaknya gitu, untuk ngobrol lebih dalam. Tadi kalimat ayah ibu ada yang menyakiti enggak gitu kan, tadi kalimat ayah ibu kamu merasanya gimana gitu, itu boleh ditanyakan ke anak sebagai bentuk validasi bahwa oh anak tuh boleh loh merasakan ini terhadap kalimat orang tua gitu kan. Bukan berarti anaknya durhaka gitu kan, tapi kita semua manusia gitu kan. Orang tua bisa merasa tersakiti, anak juga pasti gitu kan. Jadi sama-sama gitu kan. Bagaimana manajemen konflik itu dipelajari, diajarkan, dididik di dalam rumah itu. Karena balik lagi ya, aturan keluarga masing-masing saya serahkan ke masing-masing, tapi untuk manajemen konflik itu kalau bisa kita belajar bareng-bareng untuk saling mengakui bahwa oh itu di luar batas gitu. Itu kalau kita berbicara kekerasan sosial, misalnya mengucilkan anak gitu kan. Misalnya kita kayak kesel banget sama anak gitu kan. Terus anak ini akhirnya misalnya sudah punya anak 4 gitu kan. Anak yang ketiga merasa kok saya merasa dibedakan ya gitu kan. Nah kita sebagai orang tua pendekatan lagi-lagi apa yang dirasakan sang anak gitu kan. Apa yang pendalamannya seperti apa, pendekatannya bagaimana, itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk anak ya, agar tidak menjadi kategori bahwa itu sebagai kekerasan sosial gitu. Nah, untuk cyberbullying ini sebenarnya lewat HP. Tapi kan bisa juga ya, mungkin ayah atau ibu tidak sengaja dalam ketikan gitu kan, memaki anak gitu kan, itu sudah masuk kekerasan cyberbullying gitu. Jadi balik lagi kesadaran ya
yang dewasa di antara anak dan orang dewasa tentu orang dewasa gitu kan, orang tua gitu kan. Jadi mungkin kitanya yang lebih mendekatkan diri ke anak bahwa tadi ada yang salah nggak nak dalam kalimat ayah ibu minta maaf ya kalau ada salah. Kalau dari pengalaman saya anak kalau orang tuanya mengakui, melunak dan pendekatannya tepat, anak juga akan lama-lama ngikut gitu. Jadi iya terajarkan, terdidik bahwa oh begini ya cara menyelesaikan konflik yang baik. Seperti itu. Luar biasa Mbak Fat. Ini langsung saja ya ada pertanyaan terakhir nih dari WhatsApp nih ya Mbak. Ya ini juga pertanyaannya ingin saya tanyakan juga ke Mbak Fat ya. Ini halo, saya Viva dari Palembang. Halo Mbak Viva. Ini pertanyaannya, dalam kehidupan sehari-hari anak sering merasa harus membalas setiap pengorbanan orang tua. Bagaimana kondisi ini mempengaruhi kemampuan anak untuk membuat keputusan bebas tanpa rasa takut mengecewakan orang tua? Ini mungkin singkatnya sejauh mana peran tanggung jawab orang tua terhadap anak kali Mbak Fat ya. Oke Mbak, silakan. Sejauh mana sih orang tua ke anak, sementara pertanyaannya anak ke orang tua kan, bagaimana anak harus membalas orang tua. Tarik lagi ke belakang ya, kita tarik lagi ke belakang. Konsekuensi menikah, konsekuensi punya anak gitu kan. Anak tidak minta untuk dilahirkan, anak tidak minta, anak tidak bisa memilih orang tuanya siapa gitu. Jadi kalau kita berbicara kewajiban, balik lagi ya tema kita kewajiban gitu kan, tanggung jawab. Anak sama sekali tidak bertanggung jawab untuk orang tuanya. Itu yang harus dicatat. Tapi kalau untuk berbakti silahkan gitu kan. Misalnya dengan kesukarelaan anak gitu kan, berbakti ke orang tua gitu. Itu it's okay sekali, tidak ada larangan dan tidak dilarang gitu kan. Cuman yang harus digarisbawahi adalah anak sama sekali tidak punya kewajiban, tidak punya tanggung jawab untuk memberikan apapun ke orang tua. Kalaupun ingin memberikan, yaitu secara sukarela hati anak, secara kemanusiaan, dan itu sangat bagus gitu kan. Artinya mumpung ini bulan Ramadan ya, dalam bahasa Arabnya birrul walidain lah gitu. Membalas kebaikan orang tua, tapi dengan catatan yaitu tidak atas paksaan dari orang tua gitu. Jadi kalau ada perasaan bersalah, artinya ada yang salah dong. Artinya kenapa harus ada perasaan bersalah? Karena ketika perasaan bersalah itu muncul, berarti ada tekanan nih dari atas untuk anak harus memberi sesuatu ke orang tua gitu. Dan ketika itu tidak dilakukan, anak merasa bersalah gitu kan. Oke, berarti intinya sebenarnya anak itu tidak punya kewajiban ya Mbak ya untuk bertanggung jawab ke orang tua. Betul. Kalau orang tua pasti ada tanggung jawabnya ya terhadap anak. Ya, oke Mbak Fat, kita telah di penghujung acara. Sedih sekali ya. Terima kasih Mbak Fat atas kehadirannya dan juga edukasinya untuk Sipopres dimanapun berada. Jangan kapok-kapok ya Mbak ya. Ke sini. Oke, terima kasih Mbak Fat. Oke, itu tadi Friends, tema kita hari ini mengenai peran tanggung jawab orang tua terhadap anak. Saya Rifda Alda Ufaira dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.